Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan hajatnya terkabul, banyak uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para asatidz, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten 1, jajaran Forkopimda Kabupaten Asahan, Bapak Kajari, Ketua Umum MUI Asahan, Ketua IMTA, dan para tokoh, para alim yang juga saya muliakan dan saya hormati, para tokoh pemuda, para tokoh adat yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita nanti mengikuti tahun baru 1445 Hijriah. Amin Allahumma. Saya masuk di masjid ini kedua kali. Dulu tahun 2018 mau ceramah di Tanjung Balai, singgah di sini sholat asar. Dan sekarang mengisi acara peringatan tahun baru Islam. Tadi begitu masuk saya ingat-ingat, kok sepertinya pernah kesini, kapan? Gak taunya dulu siang-siang sholat asar. Alhamdulillah kedua kalinya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan ini dicatat oleh Allah sebagai pertanda kita besok berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sekarang ini tahun baru Islam. Dengan memasuki tahun baru berarti pertanda usia kita bertambah. Dengan pertambahan usia ini, siapapun, setiap orang itu harus melakukan evaluasi terhadap dirinya. Evaluasi mengenai apa? Apakah ibadahnya lebih baik apa enggak dari tahun sebelumnya? Sholatnya kira-kira lebih baik apa enggak daripada tahun sebelumnya? Lalu sedekahnya, akhlaknya, kesenangannya dalam beribadah semakin baik apa enggak? Karena biasanya orang itu dari masa ke masa selalu melakukan evaluasi. Cuma yang dievaluasi biasanya urusan dunia. 5 tahun pertama menikah, asetnya apa saja. 10 tahun punya apa lagi. 15 tahun rekeningnya isinya ada berapa, saldonya berapa, terus begitu. Mobilnya mobil apa. Ini evaluasi dunia. Dan itu biasa tiap orang. Dan jarang orang ini melakukan evaluasi tentang urusan akhirat. Apakah dari waktu ke waktu sholatnya semakin baik apa enggak? Kemudian jangan-jangan kita ini usianya semakin bertambah, tapi ibadahnya masih seperti ketika masih sekolah dasar dulu. Na'udzubillah min. Ini harus ada evaluasi agar kita tahu meningkat apa enggak kita. Karena evaluasi urusan ibadah, urusan akhirat ini yang akan menentukan masa depan kita besok di akhirat. Kalau evaluasi urusan dunia itu tidak menentukan, saudara. Misalnya ketika baru menikah, rumahnya masih kontrak. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun ya, kemudian bisa kredit rumah kredit. Setelah beberapa tahun lagi beli lahan, lalu bangun rumah baru. Itu dievaluasi. Nah, kita harus lebih dari itu. Urusan ibadah ini lebih kita evaluasi. Lebih-lebih pada masa-masa seperti sekarang ini, saudara. Masa-masa seperti sekarang ini, saudara, sangat berbeda jauh dengan masa 30 tahun lalu. Betul apa gak betul? Beda kan? Ini saudara-saudara yang laki-laki sekarang punya HP semua. Punya. Ibu-ibu punya HP. Kalau yang di depan ini pasti punya HP. Entah yang di ini bagian depan lagi kira-kira punya HP. Mungkin yang tua-tua gak punya HP karena gak bisa baca. Gimana caranya buka HP? Tapi kalau yang pandai baca, apalagi profesinya guru, pasti punya HP. Maksudnya bagaimana? Perkembangan sekarang ini, saudara, dengan adanya HP, adanya televisi, pengaruhnya luar biasa terhadap masyarakat. Luar biasa. Merubah terhadap akhlak, merubah terhadap tatanan beribadah, merubah terhadap tatanan pergaulan, semuanya berubah. Setelah TV dan HP, apalagi wifi merajalela di mana-mana. Ini perlu kita pikirkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nu'aim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahrabu fiha al-kabir." Bagaimana sikap kalian apabila kalian telah berpakaian fitnah? Apa tindakan kalian? Apa yang akan kalian lakukan apabila kamu semuanya telah berpakaian fitnah? Ini sabda Rasulullah SAW. Apa maksudnya berpakaian fitnah? Saudara-saudara, kita ini dalam kehidupan sehari semalam, dimanapun berada, kemanapun berada, pasti membutuhkan pakaian, pakai baju. Saudara-saudara pergi ke kebun pasti pakai baju, ke kantor pakai baju, ke masjid pakai baju, di rumah pakai baju. Artinya apa? Baju ini merupakan kebutuhan vital yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Nah, maksudnya hadis ini di akhir zaman, mungkin sekarang ada perkara-perkara yang sebenarnya itu menjadi fitnah, saudara. Lihatnya kita butuh baju, contohnya televisi, TV. Ibu-ibu di rumah ada TV apa enggak? Ada TV-nya? Ada. Yang bapak-bapak di rumah ada TV-nya? Ada TV. Tiap hari TV-nya nyala apa enggak? Kira-kira kalau menyalakan TV yang ditonton itu tabligh akbar, pengajian atau sinetron? Sinetron. Kalau sudah sinetron, saudara, itu isinya fitnah. Yang namanya film di TV fitnah. Walaupun judul filmnya tentang pesantren, tentang ustaz, pasti ada bumbunya nanti ustaz pacaran dengan ustazah. Padahal di pondok kan nggak boleh begitu. Pokoknya di TV, apapun yang masuk TV ini asalnya di luar TV bagus, di TV malah gak bagus. Itu pesan yang ada di TV. Artinya dampaknya negatif, saudara. Merusak. Kadang di TV ini diajarkan bagaimana caranya seorang laki-laki mengungkapkan cintanya pada perempuan. Bagaimana seorang laki-laki merayu perempuan. Bagaimana caranya seorang perempuan menarik perhatian laki-laki. Lengkap di TV. Itu kan pelajaran, secara tidak langsung memberikan pelajaran. Ini TV. Belum lagi yang namanya HP. Saudara punya HP. HP ini fitnah apa bukan fitnah? Fitnah. Punya HP semua. Dan HP ini dibutuhkan seperti halnya kita butuh baju. Orang kemana-mana jarang yang gak punya HP. Kadang kerjanya di kebun bawa HP. Kalau di kantor kan masih pantesan, ke kebun kerjanya bawa HP. Ini HP. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan fatuttakhadhu sunnatan. Perkara-perkara fitnah itu kamu jadikan sebagai sunnah. Apa maksudnya fitnah dijadikan sunnah? Menjadi gantinya sunnah. Dulu orang-orang dulu ya, sebelum TV ini masuk ke pelosok-pelosok, di pelosok-pelosok jarang orang punya TV. Kalaupun ada dulu, saya masih kecil, channelnya cuma satu TV LG. Itu pun cuma malam hari. Acaranya gak pernah ganti. Kalau bukan Pak Harto yang keluar, biasanya Pak Harto, Menteri Penerangan, itu dulu. Tiap hari itu yang keluar. Karena dulu ini isinya tidak bagus ya, tidak banyak hiburannya seperti sekarang.
Orang-orang dulu biasanya anak-anaknya habis asar ke masjid ngaji, kadang bermalam sama kiainya di situ, pagi baru pulang untuk sekolah. Orang tuanya di rumah habis sholat maghrib, yang bapaknya pegang tasbih, ibunya baca yasin, baca Quran. Itu dulu. Kalau sekarang saudara coba lewat depan rumah-rumah orang, habis maghrib nongkrong di depan mamanya pegang remote, papanya pegang HP, anaknya kadang main-main. Ini berpengaruh. Artinya apa? Perkara-perkara fitnah ini merubah saudara, merubah perkara-perkara sunnah kebaikan yang dulu. Ya jangankan orang biasa dulu, ustadz, yang ustadz, tuan guru, buya, kiai, kemana-mana di sakunya selalu bawa tasbih. Begitu duduk di mobil atau duduk di bis, taksi, tasbihnya dibuka, wiridan. Itu dulu. Kalau sekarang ustadz pergi, ustadzah pergi, di sakunya bawa apa? Bawa makanya di masjid jarang ada tasbih. Kalau dulu banyak tasbih tertinggal, sekarang gak ada, bersih dari tasbih. Mengapa? Bawa HP semua. Kadang-kadang bukan ini ya, bukan pergi naik kendaraan yang bawa HP, kadang-kadang ke masjid mau sholat Jumat. Sholat Jumat ini mestinya baca sholawat, baca surat kahfi, yang dibuka HP di masjid. Maaf ya, beberapa kali pernah di Masjid Nabawi, pernah juga di depan Ka'bah pas sholat, tiba-tiba ada nada dering HP berbunyi. Apa nada deringnya? Lagu dangdut. Kira-kira kalau nada deringnya lagu dangdut itu orang mana kira-kira? Orang Indonesia. Kira-kira Indonesianya Sumatera apa Jawa? Hah? Jawa? Bukan Sumatera. Padahal lagunya lagu Melayu. Nah, ini artinya apa? Ini peringatan saudara pada kita bahwa apa yang kita senang itu sebenarnya fitnah. Itu merusak terhadap ibadah kita. Mestinya habis maghrib baca Quran sampai isya, malah nonton TV. Kadang-kadang surat isya-nya ditunda karena masih nonton TV. Kadang-kadang saking asyiknya nonton TV, orangnya tertidur, ditonton oleh TV-nya. Ada yang ditonton TV-nya. Ini zaman sekarang, dan pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya internet, HP, TV. Dalam hadis itu dikatakan yarbu fihas saghir, anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Artinya apa? Anak kecil ini cepat dewasa, cepat nakal, cepat mengerti hubungan lawan jenis. Kalau dulu yang segenerasi saya, yang usianya 40 ke atas, masih remaja, TV ini masih satu channel, HP belum ada. Kenakalan remaja ini lambat, sampai besar-besar anak laki-laki dan perempuan kumpul itu tidak ada apa-apa. Itu dulu. Kalau sekarang dengan adanya TV, adanya HP, adanya wifi, karena sekarang ini di daerah-daerah kalau di HP-nya nggak punya data, minta uang sama mamanya 5.000. Kemana? Ke warung kopi. Biasanya warung kopi menyiapkan wifi, akhirnya nggak pulang-pulang gara-gara main internet. Ini pengaruhnya luar biasa. Anak-anak sekarang cepat dewasa,
anak-anak sekarang cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Nah ini artinya apa? Ini peringatan pada orang tua. Orang tua pada masa sekarang